Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya El yang akan menjelaskan alur filmnya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Avengement. Film ini mengisahkan seseorang penjahat yang dibebaskan dari penjara dan berusaha membalas dendam kepada orang-orang yang membuatnya menjadi pembunuh. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan sajenya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang pemuda pengangguran bernama Kane Burgess. Hari itu Kane mendatangi kakaknya yang bernama Lincoln, yang sedang asik bermain kartu bersama gengnya. Di situ juga ada bawahan kakaknya yang bernama Rook dan akuntan kakaknya bernama Stuck. Namun berbeda dengan sang kakak yang adalah seorang bos gangster. Kane adalah seorang petinju amatir yang hidupnya lurus-lurus saja. Namun karena kurang sukses di urusan mencari uang, Kane berniat meminjam uang dari sang kakak sebagai modal usaha gym. Awalnya Lincoln menolak karena dia tidak mau terpaksa menagih hutang dari keluarga sendiri. Ditambah lagi, Chen kurang pintar dalam mengurus keuangan, tapi Chen terus memohon. Akhirnya Lincoln bersedia meminjamkan uang kepada Chen, dengan syarat Chen harus melakukan sebuah pekerjaan untuknya. Chen lalu diminta menemui tangan kanan Lincoln yang bernama Hyde. Hyde sendiri sebenarnya kurang suka pada Chen yang terlalu lurus dan tak bisa diandalkan. Namun karena disuruh Lincoln, ya apa daya. Hyde lalu menjelaskan pekerjaan pada Chen. Chen diminta untuk mencuri sebuah paket dari seseorang ibu-ibu. Dia pun melaksanakan pekerjaannya tersebut. Kejadian ini membuat Chen tertangkap oleh polisi. Chen lalu dibawa dan menemui Letnan O'Hara. O'Hara meminta Chen agar membenarkan soal operasi kakaknya. Namun Chen tidak tahu apa-apa. Chen langsung terkejut ketika O'Hara memberitahunya soal kegiatan kriminal Lincoln. Rupanya selama ini Lincoln dan gengnya kerap menjalankan modus penipuan dan rentenir yang busuk. Chen bingung karena selama ini dia tidak pernah ikut operasi kakaknya tersebut. Namun O'Hara menganggap Chen berbohong. Akhirnya Chen diinterogasi lebih lanjut oleh Sersan Evans. Dari situ, Chen memasuki penjara paling brutal di negara Inggris di masa itu, yakni penjara Belmarsh. Namun entah kenapa, di hari pertamanya Chen sukses menjadi incaran hasrat petarung para napi di sana. Kejadian tersebut membuat nyaris semua gigi Kane rontok, sehingga harus diganti dengan gigi palsu. Esoknya ibunya menemuinya di penjara. Bagi Chen, ibunya adalah sosok paling penting dalam hidupnya. Namun sayangnya karena tidak punya uang, mereka tidak bisa membayar pengacara. Ibunya juga bilang bahwa Lincoln tidak bisa membantu karena sibuk dengan pekerjaannya. Chen lalu memohon kepada ibunya agar meminta Lincoln mengunjunginya. Sebelum pergi, ibunya berpesan agar Chen jangan patah semangat dan tetap bertahan di penjara tersebut. Kata-kata penyemangat dari ibunda tercinta membuat Chen mulai bangkit.
yang mulai menarik tubuhnya agar bisa bertahan menjalani berbagai mara bahaya di penjara brutal tersebut. Meskipun demikian, masih ada aja napi lain yang terus mengincar nyawanya. Namun berkat tubuhnya yang terlatih, Chen mampu bertahan. Sialnya, karena kerap terlibat dalam kekerasan, sipir penjara menambahkan masa tahanannya. Chen berkelit bahwa dirinya hanya membela diri. Namun si sipir tak mau mendengarkan alasannya. Hingga suatu hari ini sedang menjalani rutinitas adu pukul dengan para napi. Salah satu napi di situ mengaku kalau dirinya mengincar Chen karena Lincoln menerbitkan bounty dengan jumlah bayaran yang tinggi bagi siapa yang berhasil membunuh Chen. Mendengar ini, Chen kesal bukan main. Kakaknya sendiri rupanya ingin dirinya mati. Tak lama kemudian ibunya berkunjung. Di situ Chen menjelaskan jika Lincoln yang menginginkan dirinya mati. Tapi ibunya bercerita bahwa dirinya telah mengidap kanker ganas. Si ibu cerita bahwa Lincoln selalu membantunya. Mendengar ini, Chen mengurungkan niatnya untuk memberitahu sang ibu soal niat jahat Lincoln. Mulai dari situ, Chen sudah tidak ambil pusing soal para napi yang mengincar nyawanya. Hari demi hari dia habiskan untuk berlatih bertarung dengan para napi lain. Sehingga dia menjadi petarung psikopat yang tak terkalahkan. Bahkan para penjaga kesulitan menemukan seseorang Chen Burgess. Pertarungan tiada henti ini juga memberinya bekas luka yang permanen. Bahkan ada napi yang menyiram wajahnya dengan air keras. Namun lagi-lagi masih menolak tumbang. Karena tingkah lakunya yang penuh kekerasan, sang sipir terus-menerus menambahkan masa tahanannya. Namun Chen sudah tidak peduli lagi. Suatu hari setelah lebih dari 5 tahun di penjara, Chen didatangi oleh Letnan O'Hara. Sang letnan bercerita bahwa sang Sersan Evans rupanya bekerja sama dengan Lincoln. Evans jugalah yang menyarankan pada Lincoln agar Chen dihabisi. O'Hara lalu sekali lagi meminta Chen untuk bekerja sama dengannya untuk membongkar kejahatan Lincoln. Chen pun sepakat dengan syarat ia izinkan menemui ibunya di rumah sakit. Chen akhirnya mendapatkan izin untuk menemui ibunya. Namun setibanya di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Ibunya sudah tiada. Di hadapan jenazah sang ibu, Chen pun menetapkan tekadnya. Ini semua adalah salah Lincoln. Chen pun berniat untuk pergi menuntut balas dendam. Setelah berhasil kabur, Chen mulai menjalankan rencananya untuk balas dendam pada Lincoln. Pertama-tama ia mendatangi Sersan Evans, polisi yang dulu menjadi dalang dibalik para napi yang selalu mengincar nyawanya. Melihat kedatangan sosok Chen, Evans langsung tahu bahwa sebuah pertarungan menantinya. Setelah menghabisi si polisi korup, Chen lanjut mendatangi Stuck, yakni akuntan kakaknya. Chen berjanji akan membiarkan Stuck hidup asal dia mau bekerja sama dengannya. Lalu dengan bantuan Stuck, Chen pun mengosongkan rekening bank milik Lincoln. Malamnya Chen mendatangi bawahan Lincoln, yakni Rook dan Tun, yang sedang berjualan narkoba di jalan sepi. Lalu tanpa banyak bicara, dia lalu memenggal tangan Rook. Rook meninggal karena kehabisan darah, sementara Tun hanya bisa lari ketakutan.
Dan menjelang hari esok balas dendam sesungguhnya pun dimulai. Chen pergi mendatangi bar tempat Lincoln beroperasi. Begitu masuk ke dalam bar, Chen dengan santai memesan segelas bir kepada bartender seksoi bernama Bess. Di belakangnya Tun tengah menceritakan kejadian yang menimpa Rook pada anggota geng yang lain. Dia bercerita bahwa dirinya dengan heroik melawan pembunuh Rook. Mendengar kebohongan ini, Chen hanya bisa tertawa terbahak-bahak karena tahu kejadian sebenarnya. Chen pun mulai menceritakan kebohongan Tun tiba-tiba. Mendengarkan keributan ini, Hyde muncul dari ruangan lain. Dia sempat kaget melihat Chen di sana. Mendengar Chen telah membunuh Rook, Hyde tampak tidak percaya. Sampai akhirnya Chen melemparkan bungkusan plastik kepada Tun. Ternyata isinya adalah potongan tangan Rook. Chen kemudian menodongkan senjata kepada Hyde dan memaksanya untuk memanggil Lincoln dengan alasan ingin bicara soal kematian Rook. Tak lama kemudian Lincoln tiba di bar tersebut ditemani beberapa bodyguardnya. Lincoln jelas terkejut melihat adiknya berada di sana. Sambil menodongkan pistolnya ke kepala Hyde, Chen memerintahkan Lincoln dan para anak buahnya untuk mengosongkan kantong mereka. Chen mulai mengutarakan kekesalannya kepada Lincoln. Dari dirinya yang tertangkap polisi, jadi bulan-bulanan di penjara, dirinya difitnah Evans, kegiatan kriminal Lincoln, hingga kematian ibu mereka. Ia menyalahkan Lincoln atas semua hal tersebut. Namun Lincoln membela diri, ia balik menyalahkan Chen karena tidak becus tertangkap polisi. Seketika Chen menyebutkan nama-nama korban hutang yang hidupnya hancur karena penipuan Lincoln. Hyde sontak bilang kalau para korban itu hidupnya hancur karena kebodohan mereka sendiri. Dia juga bilang kalau Chen jangan sok pahlawan, hingga Chen tak mampu lagi memendung amarahnya. Melihat rekannya dibunuh, Lincoln pun mulai emosi. Seketika Bess pun berinisiatif. Meski berbagai luka di tubuhnya, Chen seseorang diri berhasil menghabisi semua di bar tersebut. Dan kini tinggal tersisa Lincoln dan Bess. Sialnya, shotgun Chen diambil Lincoln dan diarahkan kepadanya. Namun Lincoln lupa kalau pelurunya habis, dan akhirnya Lincoln pun tewas ditusuk dengan pisaunya sendiri sementara Bess terdiam syok. Di kantor polisi, O'Hara mendapat laporan bahwa korban Lincoln telah mendapatkan uang mereka kembali. Dalam diam, O'Hara tahu bahwa ini semua ada ulah Chen. Sementara Chen dengan langkah sempoyongan pergi dari bar tersebut lalu duduk di trotoar pinggir jalan. Kini dendamnya sudah terbalaskan dan tersenyum, lalu film pun berakhir.